membahas materi, kita nyaman dulu apa yang akan kita bahas pada pertemuan itu. Yang pertama adalah pada hari ini adalah terkait dengan pengertian politik, beda politik dengan ilmu politik. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan masalah ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan persen. Dan yang ketiga adalah terkait dengan sebuah konsep dasar daripada ilmu. Materi-materi ini bisa kalian cari di perusahaan atau bisa juga kalian di Google terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan konsep dasar ilmu politik. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan ruang lingkup dan tugas politik dan kedepannya. Nah, kemudian juga bagaimana pendekatan belakang dalam ilmu politik. Kemudian juga hubungan ilmu politik dengan ilmu yang lain. Ini adalah sasaran-sasaran yang ingin kita capai selama 14 pertemuan. Dengan harapan apa? Setelah kalian tamat, setelah selesai dengan pertemuan ini, maka kalian bisa paham. Oh, ternyata yang lebih seperti ini. Jadi saya harus sampaikan, prakteknya di dalam kehidupan sehari-hari. Ini sudah dipraktekkan ketika kita di kelasnya. Jadi pada sekalian, ketika saya ingin jadi ketua kelas, saya ingin jadi bendahara. Bagaimana saya harus jadi bendahara? Bagaimana saya harus jadi ketua kelas? Kan tentunya ada kompetisi. Bagaimana strategi untuk bisa memenangkan menjadi ketua kelas? Kalau kita tidak berpolitik, tidak mungkin. Ini adalah target-target yang ingin kita capai di dalam rencana pembelajaran 1 semester ini. Terkait tujuan dari pembelajaran ini, saya sampaikan bahwa pelajar atau mahasiswa itu diharapkan memahami terkait dengan ilmu politik, konsep dasar politik, tugas politik, sampai sehingga pada sekalian kita tahu terkait dengan pembagian kekuasaan. Seperti yang akhir ini kita sering ada ini seperti ini, ada para purnawirawan mengusulkan Gibran harus dimajukan. Menurut pendapat saya, kira-kira benar nggak pendapat itu? Gibran harus dimajukan. Kenapa? Anda ketika kita Pak saya nggak bisa, nggak boleh atau boleh, kita harus ada argumen apa sih? Kenapa sih tidak bisa? Bukan pendapat dari masyarakat keluarga Gibran pasangan Gibran nomor itu telah dipilih dan diangkat oleh RR dan telah dibuat tetap. Ini sebagai contoh, ketika ada pendapat segelintir masyarakat atau sekelompok masyarakat yang berpendapat bahwa Gibran harus dimajukan, konteksnya adakah seorang pemimpin dan pemimpin yang dilanggar undang-undang? Presiden dan wakil presiden bisa dilengsarkan ketika dia melanggar undang-undang. Apa yang dia dilanggar? Apakah dia korupsi? Apakah dia memang tidak asusila? Kan tidak ada. Atau dalam menjalankan pemerintahan yang melanggar undang-undang? Kan tidak ada. Bagaimana dia mau dilengsarkan? Kalau kita melihat bahwa ini orang-orang ini kan orang-orang yang berpendidikan, tidak sembarang orang, rata-rata juga tidak. Nah, apakah ini dapat menurut dirinya atau karena faktor emosi? Ya kita lihat. Inilah perlunya kita mempelajari. Pendekatan yang kita
tingkat 2 ada di Bukit Tinggi, junior lagi. Tingkat 3 ada di Jakarta, junior lagi. Prodi keuangan adalah prodi yang selalu posisi di junior. Tidak pernah dia melaksanakan senior. Dia melaksanakan senior nanti setelah tingkat 4. Bedanya, maka pada sekalian anak-anak prodi keuangan jarang yang menggunakan hal itu. Ya, tingkat 2, tingkat 3. Ada nggak anak prodi keuangan yang menggunakan hal itu? Nggak ada. Karena dia posisinya selalu di daerah. Nah, sehingga kita sampaikan kepada prodi keuangan, coba sebagai masukan bahwa kita kan sama di sini. Tapi kenapa orang prodi keuangan tidak memiliki posisi itu? Itulah kita pendidikan politik. Bagaimana kita ingin menyalurkan aspirasi kalau kita tidak masuk di sana. Nah, inilah sehingga prodi keuangan salah satu prodi yang tidak pernah selalu ada pada. Sudah sekalian, adalah terkait dengan politik. Politik adalah sebuah ilmu yang ilmu pengetahuan atau sebuah seni. Ketika kita berbicara politik itu adalah ilmu. Ketika berbicara politik adalah seni. Seni tentunya kita melihat sebagai estetika. Kalau kita melihat sebuah seni, jika mereka sebuah seni atau apa, ada sebuah keindahan. Ketika melihat bahwa politik itu ada seni, artinya ada sebuah keindahan. Kalau kita berbicara politik dalam sebuah konteks ini. Ketika kita berpolitik adalah sebuah ilmu pengetahuan, berarti harus ada normatifnya jelas. Kemudian adalah ketika kita bicara wacana politik modern, ke depan ini wacana politik modern demokrasi adalah bagaimana antara manusia dan politik. Jadi pada sekalian harus ada siapa kader yang mana? Oke. Terkait dengan wacana politik modern. Politik yang ini adalah dianggap sebagai cara bagaimana kita memilih pejabat pemerintah mengambil keputusan. Pada ketika kita politik ini adalah dianggap bagaimana kita ingin memilih seorang pejabat atau dalam keputusan. Pada kalau ada suatu kebijakan di daerah, katakanlah kebijakan itu tidak sesuai dengan masyarakat, siapa yang salah? Siapa yang salah menurut kalian? Kalau sana gini, saya membangun jalan desa itu, masyarakat tidak menghendaki. Pak, saya nggak menghendaki itu. Siapa yang salah? Katakanlah Trans-Papua, nampak ya, pembangunan Trans-Papua. Siapa yang salah? Masyarakat Papua yang tidak menghendaki di sana. Lalu siapa yang salah? Menurut siapa yang salah? Ada yang punya pendapat? Siapa yang salah? Pak, saya tidak sesuai, saya tidak sesuai. Tapi perlu sudah dilaksanakan. Kira-kira siapa yang salah? Ada yang punya pendapat? Pada sebuah program itu harus dirancang atas dasar persetujuan anggota DPR. Dewan adalah presentasi daripada suara masyarakat. Ketika Dewan mengatakan saya setuju pembangunan Trans Sumatera, artinya Dewan sebagai presentasi masyarakat Papua menghendaki pembangunan. Ya kan? Kalau salah, berarti masyarakat salah kenapa Anda memilih orang itu. Ya kan? Sehingga kita tidak bisa menyalahkan. Saya harus salah, itu pemerintah tidak sesuai programnya. Tidak harus siapa Dewan. Bukankah Dewan itu yang memilih juga masyarakat? Sehingga ketika kita berbicara pada sekalian, kalau orang demo-demo ya, di demo-demo itu nggak bisa kita hanya sebatas demo pada pemerintah. Nggak bisa pemerintah mengusung suatu program kalau itu DPRD. Artinya bahwa DPR juga berkontribusi terhadap kesalahan sebuah program itu sendiri. Jadi sasaran di dalam kita demo juga. Kemudian juga adalah terkait dengan politik memiliki apa yang samping dari ketika kita berbicara, karena politik itu kan ujung-ujungnya dengan kekuasaan, maka dampak negatifnya inilah. Dulu di Jawa, di provinsi Banten, itu gubernurnya atau semua bupati itu adalah adik-adik. Andai kata Pak Jokowi itu kemarin punya anak laki-laki banyak, ya. Pak Jokowi presiden, gubernur Jawa Tengah si Gibran, Jawa Timur si Kaisang, mungkin anak-anak mungkin kan. Apakah itu salah? Menurut saya salah.
pada sekalian tidak ada yang salah. Beda dengan era Orde Baru. Orde Baru ditunjuk kamu jadi gubernur rakyat, jadi gubernur sana. Itu bisa terjadi kolusi nepotisme. Ini kan dipilih rakyat. Anda pun dia menang, apakah menang karena bapaknya belum tentu. Karena masyarakat mengendaki. Masa mengendaki itu bapaknya orang yang baik, harapan baik. Kebetulan Sumatera Utara menantunya. Andai kata Sumatera Utara itu menantunya berbuat jelek, saya jamin apa? Ya kan? Andai kata Bobi Nasution itu misalnya Bobi Nasution itu orangnya suka main perempuan, orangnya suka minum, segala macam negatif misalnya. Biarpun dia menang presiden, pasti kalah. Tapi Bobi mencerminkan selama berkarya di dalam politik paling petang, dia baik. Ditunjang mertuanya baik. Semua orang mengatakan itu kolusi nepotisme. Di mana kolusinya? Ya kan? Wong dia yang menang. Ya kan? Itulah yang menarik saya katakan bahwa kita boleh berpendapat, tapi harus dengan rasio. Kalau penunjukan langsung boleh lah. Ini kan dipilih oleh rakyat. Yang salah siapa? Yang salah rakyat lah. Anda memilih. Setelah memilih baru protes. Pak ini kolusi nepotisme. Ini adalah politik, tujuannya adalah mengulang anak-anak lembaga. Jadi ketika ada tujuan politik, bagaimana kita bisa mengulang lembaga. Seperti pada sekarang saja. Ini contoh yang nyata sekarang. Presidennya, ini kalau kita bicara ini, Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, itu orang Sumatera, ya, Sumatera. Coba amati dan perhatikan. Hampir rata-rata dirjen surat satu, rata-rata orang Sumatera. Sektor orang Sumatera, dirjen orang Lampung, segala macam. Apa yang nepotisme tidak? Enggak. Itu betulan misalnya nih. Ada orang mana? Ada orang Sumatera. Misalnya, Anda sebagai pemimpin tidak mau mungkin akan menunjuk orang dekat itu yang bukan orang satu daerah.